Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih yang udah join tepat waktu di sore hari ini. Rekan-rekan yang belum open cam, Amin Sobri, silakan dibuka kameranya ya. Kita langsung mulai kegiatan-kegiatan perkuliahan mata kuliah Cyber Security di sore hari ini. Saya izin sebelum rekan-rekan yang presentasi di sore hari ini saya coba share dulu untuk materi tugas minggu lalu. Oke, oke, materinya sudah terlihat rekan-rekan semua. Sudah ya. Terlihat, Pak. Baik. Saya coba. Oke, baik. Nah, pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-10. Jadi masih ada sekitar 5 kali pertemuan pembelajaran, perkuliahan, dan satu UAS. Harapannya teman-teman bisa, eh, apalagi yang mungkin jarang membuat tugas ya di pertemuan 1 sampai pertemuan ke-8 kemarin, mungkin bisa diperbaiki di semester setelah UTS ini. Harapannya teman-teman bisa lulus semua dan tidak mengulang ya di mata kuliah yang lain. Itu ada juga mahasiswa yang jarang membuat tugas, jarang open camp, bahkan juga UTS-nya juga salah-salah sehingga harus mengulang mata kuliah yang sama dengan saya nanti di semester berikutnya. Nah, untuk rekan-rekan semua di mata kuliah cyber, saya harap ada beberapa yang sudah saya tandai. Nah, mohon untuk bisa diperbaiki di 6 pertemuan ke depan. Jadi teman-teman bisa saya koreksi untuk nilainya bisa lulus dan bisa nggak ngulang mata kuliah yang sama seperti itu. Kemudian untuk hari ini adalah pertemuan ke-10 mata kuliah Cyber Security tanggal 29 April 2024 hari Senin ya. Nah, untuk di minggu lalu saya sempat menjelaskan materi topik mengenai Undang-Undang ITE dan hari ini saya minta untuk Farhan dan Syakira silakan saya berikan waktu 7 menit per orang, maksimal 10 menit ya untuk menjelaskan kasus yang sudah ditemui dari referensi yang ditemukan di internet ini sehingga harapannya ini bisa menjadi referensi untuk kita untuk berhati-hati agar kita tidak kena Undang-Undang ITE. Yang pertama saya berikan waktu kepada Farhan atau Syakira, silakan. Siapa yang siap duluan? Farhan udah jalan, sudah ya, Sudah, disigarkan. Pak. Farhan dulu aja ya, silakan Farhan. Izin share screen, Pak. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih untuk Pak Bambang Purnomo sudah memberi saya waktu dan kesempatan untuk mempresentasikan ini. Berikut 10 kasus UU ITE yang telah saya temukan. Yang pertama, ada Rizik Syihab pada tahun 2020, pemimpin Front Pembela Islam atau FPI, ini dituduh melanggar UU ITE karena dianggap menyebarkan konten yang menghina pemerintah melalui media sosial. Yang kedua itu ada Baik Nuril, seorang guru di Lombok. Baik Nuril dihukum karena merengkam pelecehan seksual yang dilakukan oleh kepala sekolahnya. Meskipun kasusnya akhirnya mendapat amnesti presiden, kasus ini menunjukkan bagaimana UU ITE dapat digunakan secara kontroversial dalam kasus-kasus pelanggaran privasi dan kekerasan seksual. Yang ketiga ada Prita Mulyasari, seorang ibu rumah tangga ini diadilin karena mengirim email keluhan kepada teman-temannya tentang pelayanan di sebuah rumah sakit. Meskipun akhirnya dibebaskan, kasus ini menimbulkan kekhawatiran akan keterlibatan UU ITE dalam menekan kebebasan berbicara. Yang selanjutnya ada Ahmad Dhani, musisi dan politisi Ahmad Dhani pernah dituntut di bawah UU ITE karena
komentar-komentarnya di media sosial yang dianggap menghina presiden dan pemerintah. Selanjutnya ada Maggie Wulandari, seorang penyanyi dan selebriti Indonesia. Ini dituduh melakukan penghinaan terhadap agama Islam melalui unggahan di media sosialnya. Selanjutnya ada John Drew Ginting, seorang aktivis media sosial. Ini diadilin karena unggahan di Twitter yang dianggap menghina Islam dan Presiden Jokowi Widodo. Selanjutnya ada Veronica Koman, seorang pengacara dan aktivis aktivis hak asasi manusia. Ini dituduh menyebarkan informasi palsu dan menghasut dalam konteks kerusuhan di Papua melalui media sosialnya. Selanjutnya ada Pemuda Pancasila versus Emak-emak Jakarta. Kelompok Massa Pemuda Pancasila melaporkan sekelompok ibu rumah tangga yang menyebarkan opini politik di media sosial, menuduh mereka melanggar UU ITE. Selanjutnya ada Alphonse Tanujaya, seorang aktivis mahasiswa ini ditangkap karena unggahan di media sosial yang dianggap melecehkan lambang negara. Yang terakhir yaitu Meliana, seorang perempuan Tionghoa di Medan ini dituduh melakukan penistaan agama Islam setelah mengeluhkan kerasnya suara azan di masjid dekat rumahnya. Kasus ini memicu kontroversi dan menimbulkan pertanyaan tentang batas-batasan kebebasan berekspresi di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Farhan. Tuntas, ringkes dan sampai apa yang pengen disampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Jadi contoh-contoh tadi ya, banyak sekali yang bisa menjadi pembelajaran buat kita untuk bisa berhati-hati dalam membuat cuitan di Twitter atau di X atau di Instagram atau membuat video-video atau berkomentar yang berkaitan dengan hoax ataupun menghina dan lain sebagainya. Kita bisa dituntut atau disus secara hukum sehingga kita bisa kena pasal-pasal atau undang-undang ITE. Jadi teman-teman yang ada di sini di kelas ini untuk bisa berhati-hati. Terima kasih Farhan. Untuk selanjutnya saya kira diberikan waktu 7 menit untuk sharing hasil temuannya case kasus undang-undang ITE di Indonesia ya, silakan. Baik, Pak. Apakah PowerPoint saya sudah terlihat? Sudah terlihat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan Pak Bambang Purnomo. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bambang yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi tentang 10 kasus UITE yang pernah terjadi. Baiklah, langsung saja ke materinya. Di era digital ini membuka ruang baru untuk interaksi dan informasi, namun juga menghadirkan potensi penyalahgunaan. Nah, eh, pasal-pasal terkait pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan hoaks menuai kontroversi dan potensi disalahgunaan. Kasus-kasus UITE menjadi pengingat untuk kita berhati-hati dan bijak dalam beraktivitas dalam dunia digital. Eh, Kasus pertama yaitu kasus Prita Mulyasari, yaitu seorang nasabah Bank Mandiri yang menuliskan keluhan di Twitter tentang pelayanan yang buruk yang dialaminya di cabang Bank Mandiri di Jakarta. Dalam cuitannya, Prita menggunakan kata-kata kasar dan menyebut Bank Mandiri Bank itu. Cuitan Prita kemudian menjadi viral dan dibagikan oleh banyak orang. Nah, Bank Mandiri merasa dirugikan dan melaporkan Prita ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik melalui media elektronik, sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Kasus ini menuai kecaman publik karena dianggap kriminalisasi kritik konsumen. Banyak pihak yang merasa bahwa Prita hanya ingin menyampaikan keluhannya sebagai konsumen dan tidak berniat untuk mencemarkan nama baik Bank Mandiri. Prita Eh, akhirnya dibebaskan dari tuduhan pencemaran nama baik oleh Mahkamah Agung pada 2018. saya kira Hakim Agung menyatakan bahwa unggahan Prita merupakan bentuk kritik yang dilindungi oleh hak kebebasan berekspresi. saya kira Kemudian ada kasusnya, ya, kalau case-nya Prita Mulyasari bukannya case yang ini ya, Omni Internasional ya, Prita Mulyasari. maaf Pak,
Iya, tadi di presentasinya Farhan pun Prita Mulyasari seorang ibu rumah tangga malah. Iya, dia Tapi saya 2 kali meresearch berita tentang Prita Mulyasari yang keluar tentang ini, Pak. soalnya sepengetahuan saya, ini kan kisah ini nge-hype sekitar sebelum COVID sekitar mungkin 2015 something ya kalau nggak salah. Dan itu ini ya berkaitan dengan rumah sakit Omni Internasional sepengetahuan saya ya. Kalau sepengetahuan saya bukan bukan case ini ya, bukan case apa namanya Bank Mandiri sih menurut saya. Cuma nanti di cross check lagi ya. Sepengetahuan saya dan materi yang saya ajar di minggu lalu pun juga sama. Prita Mulyasari ini case yang rumah sakit Omni Internasional yang apa nama dia mengeluhkan terkait layanan Omni Internasional dan Omni Internasional menuntut ke Prita sehingga ada muncullah koin untuk Prita. Seingat saya ya dan sepengetahuan saya karena saya ngikutin berita Prita ya. Nanti di cross check kembali. Oke, terima kasih ya. Oke, lanjut silakan. Baik, Pak, mohon maaf sebelumnya kalau data yang saya ambil salah. Izin saya melanjutkan presentasi saya, Pak. Silakan, silakan. Kasus kedua itu ada kasusnya Florence Sihombing, seorang aktivis perempuan yang menuliskan kritik terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Facebook. Dalam statusnya, Florence menyebut SBY sebagai presiden brengsek dan pembohong. Nah, Florence dijerat pasal 28 ayat 2 UU ITE tentang ujaran kebencian. Kasus ini menuai kritik karena dianggap membungkam suara kritis dan melanggar hak kebebasan berekspresi. Namun akhirnya Florence dibebaskan dari tuduhan ujaran kebencian dan Hakim Agung menyatakan bahwa unggahan Florence merupakan bentuk kritik politik yang dilindungi oleh hak kebebasan berekspresi. Aduh, bentar. Selanjutnya kasus ketiga itu kasus Ahmad Dhani, yaitu seorang pentolan grup musik Dewa 19 yang mencuitkan kata-kata kasar terhadap Buniani di Twitter. Dalam cuitannya, Dhani menyebut Buniani sebagai bajingan dan idiot. Cuitan Dhani dipicu oleh komentar Buniani di Facebook yang dianggap Dhani menghina Presiden Joko Widodo. Eh, Dhani dijerat pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik dan dihukum 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2018. Kasus keempat yaitu kasus Rocky Gerung, seorang filsuf dan akademisi yang memberikan ceramah di Universitas Negeri Jakarta. Dalam ceramahnya, Rocky melontarkan kritik terhadap Pancasila dan menyebutnya sebagai dokumen mati. Eh, Selanjutnya, kasus kelima yaitu kasus Ratna Sarumpait, seorang aktivis yang menyebarkan kabar bohong bahwa dia dianiaya di Bogor. Ratna mengaku dipukuli oleh 2 orang tak dikenal dan fotonya dengan wajah lebam beredar di media sosial. Keterangan Ratna kemudian dibantah oleh polisi dan dia mengakui bahwa dia berbohong. Kemudian kasus keenam, kasus Baik Nuril Makmun, yaitu seorang guru di Lombok Timur yang merekam pengakuan pelecehan seksual oleh kepala sekolahnya. Rekaman tersebut kemudian disebarkan oleh Nuril ke teman-temannya untuk meminta saran. Namun rekaman tersebut kemudian bocor ke publik dan kepala sekolah tersebut melaporkan Nuril ke polisi. Selanjutnya kasus ketujuh yaitu kasus Roy Suryo, pakar telematika dan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mencuitkan kata-kata kasar terhadap Putri Gus Dur. Dalam cuitannya, Roy menyebut Putri Gus Dur sebagai kebanggaan anak bangsa dengan sarkasme. Nah, cuitan Roy dipicu oleh cuitan Putri Gus Dur yang dianggapnya menyinggung umat Hindu.
Kemudian ada kasus ke-8 yaitu kasus Edi Mulyadi, seorang politisi yang dalam sebuah ceramahnya menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Pernyataan Edi kemudian menjadi viral dan dibagikan oleh banyak orang. Edi Mulyadi dipidana 1 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah. Kasus ini menuai kritik keras dari berbagai pihak dan menjadi contoh bagaimana UU ITE dapat digunakan untuk membungkam kritik dan suara-suara kritis. Kasus selanjutnya, kasus 9, yaitu Ferdinand Hutahean, seorang aktivis yang mencuitkan kata-kata yang dianggap menyinggung umat Islam. Dalam cuitannya, Ferdinand menyebut Allahmu lemah dan Muhammad Nabi bodoh. Mantan politisi PD 10 juta rupiah karena cuitannya tersebut. Kasus ini menjadi contoh potensi bahaya ujaran kebencian di media sosial. Kemudian Ferdinand Hutahean dibebaskan bersyarat pada tahun 2023 setelah menjalani 6 bulan masa tahanan. Kasus terakhir yaitu kasus Arsyad Yusgiantoro, seorang dosen yang mencuitkan kata-kata kasar terhadap Menteri Agama. Dalam cuitannya, Arsyad menyebut Yakut sebagai anjing penjilat. Cuitan Arsyad dipicu oleh pernyataan Yakut tentang toa masjid. Mantan Menteri ESDM ini dipidana 2 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah karena dianggap melakukan tindak pidana korupsi terkait kasus ini. Berbagai kasus UTE di Indonesia menunjukkan kompleksitas dan potensi penyalahgunaan undang-undang. Dari kritik terhadap pejabat publik, pelecehan seksual, hingga penyebaran hoaks, UU ITE telah menjerat berbagai individu dengan konsekuensi hukum yang serius. Kasus-kasus ini menjadi pengingat bagi kita untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan internet. Pahami batasan hukum dan hindari menyebarkan konten yang dapat menyinggung, menghina, ataupun melanggar hukum. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya minta maaf kalau ada salah kata ataupun salah data dalam presentasi ini. Saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Syakira yang sudah memberikan beberapa insight ya terkait case Undang-Undang ITE yang terjadi di Indonesia dan ancaman hukuman yang mengakibatkan orang yang salah kepleset kata-kata atau mencuit dan kena hukuman penjara ataupun hukuman denda dan lain sebagainya. Terima kasih Syakira dan Farhan. Mohon di stop share. Mungkin teman-teman juga yang terakhir kayak kasus cuitan penistaan agama ya, Ahok gitu ya misalnya itu juga salah satu case juga. Terus banyak di Indonesia juga cukup banyak case yang mengakibatkan ya memang harus berhati-hati. Jadi sekali lagi saya minta ke rekan-rekan semua, ke saya sendiri juga untuk bisa berhati-hati terhadap penggunaan kata-kata berkomentar di dunia maya ya karena bisa aja kita terjerat kasus hukum Undang-Undang ITE. Oke. Baik, Syakira mohon di stop share. Saya coba lanjutkan kegiatan perkuliahan sore hari ini hingga pukul 5 sore ya. Oke, saya coba share screen. Oke, baik. Oke, materinya terlihat? Terlihat, Pak. Pak. Baik. Nah, ini juga kasus juga yang kalau di kami di Telkomsel sendiri beberapa minggu ini ada kasus juga nih pelanggan mendapatkan SMS ya kayaknya nih minggu kemarin lagi nge-hype. Jadi ada pelanggan mendapatkan notifikasi bahwa ada jumlah poin, terus untuk mencek poin klik link ya. Jadi kami terus menghimbau untuk pelanggan juga untuk berhati-hati. Jadi banyak sekali orang yang memanfaatkan dan mengatasnamakan pihak instansi tertentu untuk mengimplikasikan hal-hal yang mengakibatkan kerugian terhadap
orang atau pelanggan tertentu sehingga ini menjadi kejahatan hukum atau cyber ya, kejahatan cyber. Nah, kemudian juga ini kasus yang mungkin lagi hits di TikTok. Teman-teman mungkin juga harus berhati-hati juga bahwa penampakan Galilos yang kemarin juga sempat viral ya, yang bercanda namun impactnya berbaju tahanan. Jadi teman-teman untuk dan saya sendiri untuk kita terus berhati-hati dalam berkomentar dan membuat konten, apalagi kita sebagai konten kreator gitu ya, membuat konten di YouTube, di Instagram, ataupun di media sosial media lainnya yang tentunya banyak ditonton oleh orang, apalagi sampai viral, kita bisa kena jeratan hukum. Jadi tetap positif, membuat konten-konten yang bagus, konten-konten yang bermanfaat. Kalau teman-teman di sini ada yang selebgram atau yang membuat video di YouTube atau di TikTok atau selebgram di Instagram dan sebagainya, namun teman-teman harus memperhatikan hal-hal atau nilai-nilai yang memang diatur dalam Undang-Undang ITE sehingga kita tidak terjerat beberapa kasus hukum terkait masalah ini ya. Oke, rekan-rekan semua, untuk di pertemuan ke-10 hari ini di setengah jam ke depan, saya coba mengoptimalkan waktu ini untuk memberikan insight ke rekan-rekan semua terkait standar keamanan informasi yang tentunya menjadi sangat penting buat kita pelajari di sore hari ini terkait bagaimana keamanan informasi ini sangat penting bagi instansi atau organisasi ataupun perusahaan dalam menjaga informasi-informasi di dalam perusahaannya tersebut. Kita ketahui bahwa di suatu organisasi, misalnya di Unja sendiri, misalnya ya, teman-teman ngisi KRS, kemudian IPK, data-data pribadi, dan lain sebagainya itu sangat dilindungi, disimpan di server. Ketika data-datanya hilang, data-datanya kena hack ya, pasti teman-teman akan merasakan betapa sedihnya ke data-data itu hilang ya, teman-teman harus ngulang dan lain sebagainya. Nah, untuk menjaga data-data tersebut, apalagi suatu organisasi besar misalnya di Telkom misalnya ya, data pelanggan ada hampir 180 juta pelanggan misalnya ya, data Indium dan data pelanggan Telkomsel, kartu Halo, Simpati, kartu Asbayu dan lain sebagainya. Tiba-tiba kita tidak bisa menjaga data itu dan tentunya ini menjadi citra buruk bagi perusahaan. Nah, keamanan informasi sebenarnya apa sih ya? Jadi keamanan informasi ini dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan ya dan tersediaan integritas dalam sumber daya informasi perusahaan. Jadi intinya bahwa informasi itu adalah aset bagi perusahaan sehingga untuk menjaga aset itu perusahaan harus membuat dan menjaga sesecure mungkin sehingga informasi itu bisa di-keep, bisa disimpan, bisa dilihat sewaktu-waktu, bisa dijaga tidak bocor ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian manajemen keamanan informasi itu terdiri dari dua, ada yang berhubungan dengan information security management atau pelindungan sehari-hari di dalam manajemen keamanan informasi. Kemudian yang kedua adalah persiapan untuk menghadapi operasi setelah bencana. Jadi ada yang berhubungan dengan disaster recovery, yaitu business continuity management atau BCM. Jadi ketika terjadi bencana, perusahaan ada plan A, plan B, plan C. Kalau di beberapa pertemuan sebelumnya, saya pernah share mengenai disaster recovery. Jadi ketika misalnya Bank 9 Jambi di kantor cabang pasar atau di kantor cabang Tebo atau di Muaro Bulian kebakaran, mereka memiliki sistem yang terintegrasi dan di mirroring atau di copy ke server yang ada di Batam atau di Singapura atau di Jakarta sehingga mereka tetap data pelanggan itu tetap utuh karena dengan menggunakan teknologi informasi kita bisa menyimpan informasi di awan atau di internet sehingga pelanggan-pelanggan bisa terjaga dari kehilangan dana nasabah yang disimpannya di perbankan tersebut. Contohnya seperti itu. Jadi harus membuat kesiapan dalam menghadapi operasi setelah terjadinya bencana atau business continuity management. Kemudian keamanan informasi ini menurut ahli informatika, salah satunya itu G, G. Simons ya, adalah bagaimana kita bisa menjaga ya atau activity yang kita lakukan untuk mencegah penipuan, cheating, phishing, atau kejahatan cyber. Kemudian mendeteksi adanya penipuan pada sistem yang berbasis informasi,
di mana informasi sendiri tidak memiliki arti fisik ya seperti itu. Jadi ini menjadi penting buat kita untuk bisa menjaga keamanan informasi bagi entitas perusahaan, apalagi bisnis ya. Saya pikir semua entitas organisasi yang berhubungan dengan informasi pasti sangat butuh ya untuk menjaga informasinya agar tidak terhack, datanya tidak hilang dan lain sebagainya. Kemudian rekan-rekan semua, keamanan informasi ini juga berkaitan dengan semua sumber daya informasi, bukan hanya hardware, misalnya server, komputer, laptop yang digunakan oleh karyawan, tapi juga software ya, peranti lunak ya, kemudian antivirus, kemudian operating sistemnya, fasilitas komputer, jaringan, internet, termasuk personal tim IT yang bertugas untuk menjaga keamanan informasi tersebut. Nah, keamanan informasi ini tentunya digunakan untuk bisa menjelaskan bagaimana perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer tadi ya, fasilitas data dan informasi dari penyalahgunaan orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi, di dalam suatu organisasi, kita pasti memiliki tim IT yang bertugas untuk bisa membuat sistem yang terintegrasi informasi antara kantor cabang A ke kantor cabang B. Kemudian semua data informasi itu bisa dijaga dan disimpan di dalam suatu server dan storage database yang besar. Bayangkan ya semua data-data kita, sosial media kita ya disimpan di data server Google misalnya atau di Meta misalnya di Facebook, di Instagram atau di TikTok servernya gitu ya. Jadi postingan kita yang 10 tahun yang lalu masih bisa kita lihat gitu ya. Itu adalah bagaimana mereka bisa menjaga data informasi yang ada dan disimpan di server-server mereka seperti itu. Nah, kemudian kebutuhan organisasi itu akan keamanan data dan pengendalian itu sangat penting di era saat ini, yang di era digital, semua terkoneksi dengan internet. Saya dan teman-teman saat ini terkoneksi dengan Zoom ya. Kemudian saya rekam, kemudian saya posting di YouTube. Teman-teman bisa melihat lagi diskusi kita hari ini di besok atau lusa di video di YouTube misalnya ya. Kita bisa chatting di sosial media, di aplikasi chatting, messenger, dan lain sebagainya. Dan tentunya semua orang terkoneksi. Begitu juga di suatu perusahaan, antara cabang yang satu dan cabang yang lain terkoneksi, tersistemasi, sehingga tentunya ini bisa membutuhkan suatu keamanan informasi yang harus dijaga sehingga datanya tidak bocor ya seperti itu. Nah, banyak organisasi yang semakin dasar dan sangat sudah mulai mengetahui ya dan penting untuk menjaga seluruh sumber daya mereka baik yang bersifat virtual ataupun fisik, baik itu berupa komputer ataupun berupa sistem data ya, agar aman dari ancaman baik dari dalam ataupun luar sistem komputer, sehingga ini menjadi hal yang harus kita perhatikan di dalam suatu organisasi khususnya di dunia digital. Kemudian pengalaman di atas untuk meletakkan penjagaan keamanan yang betul untuk menghilangkan mengurangi kemungkinan kerusakan dan penghancuran data dan informasi ya. Jadi organisasi saat ini semakin concern terhadap pentingnya cloud computing ya. Mungkin teman-teman sudah mulai mendengar cloud computing di internet ya. Jadi bagaimana para perusahaan-perusahaan yang berbasis dengan data dan internet menjual layanan kepada perusahaan-perusahaan untuk bisa memberikan layanan penyimpanan data di internet ya, mulai dari email, kemudian layanan chatting, layanan sistem aplikasi yang terintegrasi sehingga dimudahkan untuk bisa menyimpan data. Contoh sederhananya misalnya saya ada salah satu usaha saya, misalnya ya, ada salah satu resto dan saya menggunakan sistem aplikasi dengan aplikasi Osera yang saya beli tahunan. Per tahun itu sekitar 1,5 juta. Kemudian setiap hari transaksi kasir, transaksi penjualan itu bisa terrecord. Saya di Jambi, saya bisa melihat transaksi penjualan secara real time. Transaksi penjualan resto saya di Bengkulu misalnya. Jadi ini menjadi salah satu hal yang bisa menjadi referensi buat kita bahwa aplikasi-aplikasi computing di awan ini menjadi penting dan memudahkan bagi bisnis ya, baik itu pelaku UMKM, kemudian small medium enterprise, kemudian medium enterprise ataupun big enterprise, BUMN, kemudian perusahaan swasta nasional ataupun perusahaan multinasional yang tentunya membutuhkan sistem yang terintegrasi lebih besar, misalnya pakai
mungkin teman-teman pernah mendengar Oracle ya, perusahaan database dari Amerika misalnya, kemudian SAP, perusahaan database dari Jerman gitu ya. Itu adalah salah satu sistem yang memang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mengintegrasikan dari laporan keuangan, penjualan, persediaan, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan terhadap pelindungan sistem keamanan informasi ini tentunya yang pertama terkait integritas, bagaimana kita bisa menjaga data pelanggan, kemudian pelanggan bisa mempercayakan data-data pentingnya ke perusahaan, misalnya ketika mereka menabung uang 5 juta di 5 tahun di 2 tahun atau 1 tahun ke depan, mereka berekspektasi ya uangnya nggak berubah, mungkin malah berharap bertambah dengan adanya bunga misalnya. Jadi tiba-tiba kita cek di 6 bulan ke depan tiba-tiba uang kita hilang misalnya, dan ini menjadi citra buruk ya. Jadi bagaimana integritas ini menjadi penting, keamanan data, keamanan informasi untuk menjaga data-data pelanggan. Kemudian ada juga yang berhubungan dengan kelanjutan dan kerahasiaan dari pengolahan data ya, bagaimana data-data pelanggan itu tidak bocor ke luar ya, seperti itu diperjualbelikan ya. Kemudian juga ada keuntungan dengan meminimalkan risiko yang harus diimbangi dengan biaya yang dikeluarkan. Ya pasti ya, setiap activity kita dalam melindungi data pelanggan, membuat server yang bagus, membuat database yang bagus, membuat sistem yang bagus, menjaga lewat sistem keamanan firewall, antivirus yang bagus, pasti memiliki cost yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Tetapi karena ini aset bagi perusahaan, perusahaan harus mengeluarkan cost yang dikeluarkan tersebut untuk ya bisa menjaga dan menjaga image dan apa ya, citra dari perusahaan tersebut. Nah, reputasi organisasi akan dinilai masyarakat apabila dapat diyakini integritas, informasi, kerahasiaan, confidentiality, dan ketersediaan atau availability informasi. Jadi data informasi itu bisa kita cek sewaktu-waktu dan gampang bisa dicek secara real time dan aman seperti itu. Kemudian selanjutnya informasi adalah aset ya, betul. Saat ini kalau teman-teman perhatikan ya, kayak Gojek gitu ya, kemudian Meta, Google ya, perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi saat ini nilai value perusahaannya itu bisa mengalahkan perusahaan-perusahaan yang berbasis sumber daya alam, misalnya Aramco, Oil and Gas, Total, misalnya minyak ya, perusahaan minyak, Chevron, Petronas, Pertamina gitu ya. Katakanlah Gojek ya, Gojek, Tokopedia ya, mereka apa, perusahaan berbasis e-commerce ya di Indonesia ya, terus jualan tiket gitu ya, pesawat, hotel dan sebagainya. Kemudian mereka melebur menjadi Dekakon, perusahaan yang nilainya besar ya, kapitalisasinya, sehingga mereka IPO dan di Bursa Efek Indonesia (BEI), dan nilai perusahaannya mereka semakin besar. Jadi somehow saat ini perusahaan-perusahaan yang berbasis dengan data informasi itu nilainya menjadi sangat besar, bahkan mengalahkan perusahaan-perusahaan yang konvensional. Mungkin yang dulu kalau kita lihat perusahaan-perusahaan minyak itu nilainya sangat besar, sekarang malah dikalahkan oleh perusahaan-perusahaan berbasis internet seperti Meta, Google, Amazon ya, eBay, kemudian di Indonesia Gojek, Tokopedia ya, Grab dan lain sebagainya. Nah, informasi adalah aset organisasi yang sangat berharga dan penting seperti aset yang lain. Jadi nggak hanya aset itu berupa aset fisik tanah, bangunan, kendaraan ya, tapi juga berupa informasi ataupun data. Kemudian sistem informasi ini adalah suatu keharusan untuk melindungi aset perusahaan dari berbagai ancaman yang tadi, ancaman kehilangan data, ancaman virus, kemudian hacker ya, phishing, scammers dan lain sebagainya, yang tentunya mereka ingin mendapatkan informasi-informasi tertentu yang tentunya merugikan dari perusahaan tersebut. Kemudian kategori aset informasi ini personal system berupa analis, programmer, operator, database, administrator, spesialis jaringan, spesialis PABX ini buat kayak telepon antar misalnya divisi ini ke divisi lain, telepon menggunakan PABX misalnya ya, telepon kantor yang terintegrasi di satu perusahaan. Kemudian hardware ada CPU ya kalau menggunakan komputer ya, kalau teman-teman menggunakan laptop ya laptop sendiri, printer, terminal monitor ya,
router buat wifi internet, switch kabelnya dan lain sebagainya ya seperti itu. Nah, kemudian untuk software aplikasi ada sistem debtors, creditors, penggajian ya, misalnya buat bayar gaji setiap bulan, kemudian ERP untuk belanja dan lain sebagainya, sistem operating system, ada OS menggunakan Windows, misalnya compilers, utilities, database system ya. Jadi tergantung perusahaannya. Kalau perusahaannya jasa, mereka menggunakan sistem sistemnya apa misalnya ya. Kalau mereka perusahaan yang berbasis produksi atau manufacture, mereka menggunakan sistem apa, biasanya berbeda-beda sesuai dengan industri dan perusahaannya mau menggunakan layanan jasa perusahaan yang berbasis teknologi apa gitu ya. Kemudian data, ada transfer file, backup file yang memang tentunya sangat penting agar data pelanggan itu bisa terlindungi dengan baik, di copy, di mirror ya dari satu server ke server yang lain. Jadi kalau servernya rusak, kita punya backup misalnya. Fasilitas misalnya ya, mebel, ruang kantor, filing kabinet untuk menyimpan-nyimpan data atau laptop atau komputer untuk ruang kerja karyawan, penunjang misalnya tapes, CD, DVD, diskpek, kertas, printer, tinta, printer dan lain sebagainya. Jadi ini adalah salah satu informasi dan aset. Saat ini orang sudah mulai beralih ke sistem yang disimpan di internet atau di awan, kayak misalnya CD, DVD ini sudah ditinggalkan, termasuk ya mungkin flash disk somehow masih digunakan lah ya. Tapi orang sekarang sudah mengirimkan data lewat WA, lewat link ya, lewat email sehingga kita bisa go green, kita bisa menjaga bumi dengan cara ya mengurangi penggunaan kertas untuk menjaga emisi karbon dan lain sebagainya. Kemudian ancaman keamanan informasi ini banyak terjadi juga, contohnya kalau hardware ya, misalnya tiba-tiba listrik mati. Saya berapa kali ya kemarin PC iMac saya karena nggak digunakan 3 tahun karena saya tugas di Jambi, rusak gitu ya, motherboard sama sorry harddisknya kena gitu ya. Kemudian juga bisa aja tiba-tiba karena listrik suka mati hidup, motherboard atau harddisk kita kena atau power supply-nya kena gitu ya, biasanya di komputer gitu ya. Nah ini jadi masalah juga, korsleting, disk crasher ya, kayak saya kejadian disk crasher ya, harddisk saya rusak contohnya. Jadi mengakibatkan data-data saya hilang. Nah ini juga jadi pembelajaran bagaimana kita harus bisa mengcopy kalau misalnya data kita rusak, kita bisa menyimpan ke yang lain seperti itu ya. Ini contohnya contoh sederhana yang mungkin eh, teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini, nah ini contohnya ya. Jadi saya sudah mulai meninggalkan menyimpan data di hard disk laptop. Jadi saya menyimpan di OneDrive misalnya ya, saya menyimpan di Google Drive, saya menyimpan di iCloud Drive ya. Sehingga kalau data itu sedikit banget disimpan di hard disk. Jadi saya sudah shifting karena kalau saya kemudahannya ya pasti saya bisa membuka data ini dari iPad atau dari laptop saya yang lain atau dari PC yang lain. Tapi kalau misalnya di hard disk kan kita hanya bisa mengakses di hard disk atau di laptop tersebut gitu ya. Dan tentunya lebih aman. Someday tiba-tiba laptopnya crash, rusak, saya tetap bisa menggunakan atau mencari data tersebut karena saya bisa menyimpan di awan gitu ya atau di internet. Jadi ini contoh sederhana aja yang mungkin kalau secara perusahaan mereka akan membuat lebih kompleks lagi karena datanya lebih banyak. Kemudian untuk selanjutnya, Pak, maaf Pak, ingin bertanya. boleh Eh, silakan. data yang disimpan di dalam cloud itu bisa ada persentase bisa hilang juga nggak Pak? Takutnya nanti kalau disimpan di misal di cloud apa di Google Drive gitu, takutnya bisa Hmm, hilang juga. Apa ada bisa hilang juga atau aman disimpan di dalam cloud itu Pak? Terima kasih Pak. baik, terima kasih Raffi. Pertanyaan bagus ya. Jadi teman-teman kalau ada yang ini langsung tanya aja kayak Raffi ya. Nah, kalau saya pribadi, pengalaman saya menggunakan apa penyimpanan data ya di cloud ya, di Google Drive atau saya yang paling banyak di si OneDrive ya, karena OneDrive ini saya dapat sekitar 1 tera.
Atau teman-teman bisa langganan di iCloud Drive ini kayaknya di iPhone itu bisa sekitar kalau yang dikasih gratis sama iPhone itu sekitar 5 giga, selebihnya teman-teman bayar ya. Nah, kalau pengalaman saya nih kalau saya misalnya nyimpan paspor gitu ya. Mungkin saya pernah cerita ya. Saya pernah kehilangan paspor ketika saya di Changi di Terminal 3 waktu itu saya lagi mau makan, tiba-tiba paspor saya hilang, kemudian otomatis ya ini ya pusing gitu ya. Sedangkan saya 1 jam lagi akan berangkat terbang ke Hong Kong gitu ya waktu itu. Nah, kemudian saya lapor ke security, kemudian security apa buktinya kamu memiliki paspor tersebut? Saya download ininya di Google Drive ya. Kemudian saya tunjukkan ini paspor saya dan mereka akhirnya mengembalikan. Jadi artinya ini menjadi penting untuk kita bisa simpan. Nah, kalau pertanyaannya bisa hilang atau tidak, selagi teman-teman bisa menjaga yang pertama, contohnya ya, kalau kalau di iCloud pasti aman ya. Kalau di OneDrive juga karena ini perusahaan kita membeli layanan dari Microsoft OneDrive ya Microsoft, jadi pasti aman karena masuk ke sini juga menggunakan secure. Nah, kalau Google Drive kalau teman-teman mau aman ya pasti teman-teman harus membuat kode OTP atau two-way authentication. Jadi pada saat teman-teman login di laptop yang lain, biasanya kan itu muncul notifikasi ada yang mengakses atau login di laptop yang lain. Teman-teman approve atau enggak gitu ya. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa menjaga agar si user login email kita itu aman gitu ya. Termasuk juga kayak Instagram, Facebook, WA gitu ya kita bisa mengaktifkan two-way authentication sehingga orang yang tahu user password kita ketika mau login ke handphone yang lain atau ke laptop yang lain kita akan mendapatkan notifikasi kalau ada yang mencurigakan kita bisa langsung mengganti password gitu ya. Jadi kalau menurut saya sepengalaman saya menggunakan layanan cloud computing atau menyimpan data di awan itu sangat aman. Yang kedua, kalau teman-teman simpan di laptop, kemudian sembarangan nyolokin flash disk, kemudian laptopnya virusan, kemudian datanya hilang, nah itu lebih kacau menurut saya. Apalagi saya yakin hampir semua kita terkoneksi dengan internet gitu ya. Kita juga buat tugas juga terkoneksi dengan internet teman-teman khususnya data-data kayak skripsi, data-data pribadi, foto KTP atau KK atau ijazah dan lain sebagainya, teman-teman bisa scan, bisa filing, membuat folder khusus di Google Drive atau di iCloud dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman nyamannya di mana, teman-teman bisa menggunakan di sana. Banyak yang gratisan juga kayak Google Drive gratis dan storage-nya juga lumayan. Kalau teman-teman butuh storage yang besar, tinggal beli dan berlangganan setiap bulan gitu ya. Oke, itu mungkin Raffi menurut saya aman karena pengetahuan saya sudah hampir lebih dari 15 tahun menggunakan cloud computing, aman aja sebenarnya, nggak ada masalah. Oke ya. Terima kasih, Pak. Oke, saya izin lanjut. Terima kasih. Pertanyaan bagus banget. Kemudian untuk dua software failure ya kegagalan aplikasi software dikarenakan oleh kesalahan sistem informasi, kesalahan program update, tidak cukup merinya uji coba program, jadi bisa aja ya tiba-tiba crash ya, kan sering tuh apalagi Windows ya. Saya beberapa kali laptop Windows saya pas zaman kuliah tiba-tiba crash, nggak bisa digunakan karena virus, tiba-tiba saya harus install ulang, data hilang dan lain sebagainya. Nah, ini yang mengakibatkan kenapa saya sudah mulai meninggalkan Windows. Windows tuh jarang banget laptop Windows saya itu jarang banget saya buka, walaupun laptop dari kantor itu adalah Windows. Saya lebih senang menggunakan Macintosh secara sistem operating system, mereka lebih aman, lebih smooth, dan nggak lemot gitu ya. Tapi somehow ada beberapa aplikasi yang memang di beberapa perusahaan itu hanya bisa running di Windows. Nah, inilah kegagalan-kegagalan software failure ini yang tidak diharapkan terjadi. Makanya tadi saya bilang cloud computing atau penyimpanan di awan itu bisa menjadi pilihan buat teman-teman untuk menjaga, apalagi teman-teman membuat skripsi, jadi tiba-tiba skripsinya hilang, kena virus, kita nggak ada backup, kita mau ujian dan lain sebagainya, akhirnya kita gagal. Nah, ini harapannya teman-teman minimal kita sendiri yang di kelas ini bisa menjaga data kita lewat cloud computing ya salah satunya untuk menghindari case ini gitu ya.
Kemudian ada kegagalan SDM dikarenakan sangat minimnya training atau pelatihan bagi personel ya, misalnya apalagi kita yang orang ekonomi, orang manajemen yang notabene berhubungan dengan IT itu sedikit sekali ya. Tapi kalau memang kita suka, apalagi teman-teman berhubungan dengan cyber ya, berhubungan dengan prodi digital. Saya pikir teman-teman kita semua di sini sudah melek berhubungan dengan komputer. Saya yakin teman-teman bisa internet, apalagi ya Gen Z saat ini sangat melek internet. Mereka canggih-canggih. Kayak tadi saya baru ketemu dengan pelanggan kelahiran 80 berarti umurnya sekitar katakanlah 43 44. Untuk melek atau mengerti dengan teknologi itu agak susah menjelaskan. Tapi kalau anak-anak yang masih umur 20 21 ya, pasti ketika saya jelaskan itu lebih gampang karena oh iya gini, oh iya, karena mereka keingintahuan atau tech savvy, pengetahuan untuk teknologinya sangat tinggi sekali gitu ya. Beda yang mungkin orang tua kita handphonenya aja malas pakai Android atau iPhone, bisanya pakai handphone center yang Nokia lama misalnya, Nokia lipat atau Samsung lipat yang cuma telepon SMS doang gitu ya. Jadi ini pembelajaran buat kita, memang SDM ini nggak semua orang bisa mengerti dengan teknologi, mengerti dengan internet, mengerti dengan kelebihan-kelebihan internet yang mungkin kita cuma mikir ngetik aja lah di komputer atau laptop tuh buat cuma ngetik, buat tugas, buat presentasi, tapi banyak yang bisa kita gunakan. Kita bahkan juga bisa mencari uang dari sana. Contohnya saya ya, saya sendiri, saya nggak usah ngomong jauh-jauh. Saya sendiri misalnya ya, saya membuat konten di YouTube dari 2014 2015 sampai sekarang hampir 10 tahun ya. Saya dapat AdSense dari sana. Apalagi anak-anak sekarang Gen Z bisa buat video yang menarik di YouTube atau di TikTok atau di Instagram atau di Facebook Pro sekarang ya, lagi nge-hype itu, bisa cari uang dari sana. Ya, ini artinya kita bisa memaksimalkan kemampuan yang kita miliki untuk bisa ya mencari pendapatan lain-lain dari internet ya. Dan SDM ini yang menjadi kendala bagi perusahaan untuk bisa ya khususnya di Gen Y, eh, kemudian milenial yang kelahiran 70 80 yang mungkin eh, dibandingkan Gen Z yang seumuran teman-teman, pasti teman-teman lebih canggih gitu ya. Kemudian alam, ada gempa bumi, banjir ya, letusan gunung, gempa, ini juga menjadi bahaya ancaman informasi. Kemudian contohnya tadi kemarin yang saya contohkan Bank 9 Jambi, contohnya ketika terjadi kebakaran di cabangnya Morobungo, mereka punya backup misalnya. Ya itu contoh apa ya, disaster recovery atau contoh ini ya, contoh sederhana bagaimana banjir, kebakaran, letusan gunung ya itu terjadi dan tentunya tidak diinginkan, sehingga ini menjadi ancaman bagi keamanan informasi. Keuangan ya tentunya disebabkan oleh tuntutan hukum, pilot, mogok kerja, huru-hara ya, misalnya terjadi tahun 98 ya, kerusuhan ya. Ini juga menjadi ancaman. Eksternal, sabotase, spionase, huru-hara, hacker, kejahatan cyber ya, misalnya internal dalam bentuk kecurangan, pencurian, kejahatan virus, membangun malicious software misalnya ya, virus-virus atau malware yang dimasukkan ke sistem kita sehingga sistem kita lumpuh, tidak bisa diakses misalnya ya. Kejadian beberapa eh, tahun kemarin kayaknya Bank Syariah Indonesia misalnya nggak bisa diakses, nggak bisa transaksi karena ada masalah di sistem IT-nya. Nah, ini menjadi pembelajaran buat kita bagaimana kita harus benar-benar menjaga informasi itu sehingga tidak down dan mengakibatkan citra buruk bagi pelanggan gitu ya. Kemudian kebijakan keamanan informasi ini ada yang berhubungan dengan privasi, lebih ke arah data-data yang bersifat private, kemudian dienkripsi misalnya ya. Kemudian confidentiality, misalnya informasi disebarluaskan maka akan merugikan privasi perseroan, merusak reputasi. Restricted misalnya ya, ini dibatasi. Misalnya orang yang bisa mengakses informasi tertentu atau web internal hanya orang-orang atau karyawan tertentu, misalnya hanya dan diberikan user password misalnya ya. Internal use ya, contohnya informasi yang hanya digunakan oleh karyawan, oleh pegawai perusahaan dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian ada juga informasi publik di mana informasi ini dapat digunakan oleh orang atau khalayak umum dengan jalur yang resmi. Nah, ini contohnya ada juga modus penipuan terbaru misalnya ya,
eh, maaf Kak, minta waktunya, maksud dari postingan ini gimana ya, menjatuhkan nama baik lo, postingan klik ini, tiba-tiba ketika kita klik, kita kena virus ya. Jadi eh, kita kayak di Telkomsel juga sangat selalu menerima masukan dari pelanggan dan case-case yang kayak gini kita tindak lanjuti, kita lapor ke pihak kepolisian dan lain sebagainya. Kemudian misalnya dia menggunakan nomor Telkomsel untuk melakukan penipuan, pelanggan juga bisa melaporkan ke 1166. Kemudian kita akan follow up dan kita akan blokir nomor tersebut sehingga tidak merugikan orang lain. Jadi kecurangan-kecurangan, penipuan-penipuan itu sekarang semakin canggih. Nggak hanya undangan titik APK, kemudian paket ya, paket titik APK dan lain sebagainya, sehingga kita benar-benar harus berhati-hati ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan sambil jalan ditanya. Rekan-rekan semua, materinya menurut saya menarik terkait bagaimana kita bisa memprotek, melindungi keamanan informasi, data, karena informasi ini adalah aset bagi perusahaan, sehingga kita benar-benar harus menjaga informasi tersebut agar bisa menciptakan brand image yang baik, perusahaan yang memiliki sistem yang kuat. Contohnya Bank BCA ya. Bank BCA itu adalah salah satu pelopor perbankan yang menggunakan teknologi ya. Jadi Bank BCA ini sangat kuat sistem security-nya gitu ya. Kalau dulu orang melakukan transaksi mobile apa internet banking BCA pakai token ya, tokennya warna biru gitu ya. Kalau sekarang mungkin sudah pakai mobile banking sudah mulai berkurang, tapi itu sangat powerful banget gitu ya. Untuk menjaga terkait keamanan security transaksi perbankan dan lain sebagainya. Nah, untuk minggu depan ini tugas seperti biasa, teman-teman silahkan dibuat dalam bentuk PowerPoint dan dijelaskan dalam bentuk di YouTube. Jangan lupa video teman-teman mukanya yang kelihatan pada saat menjelaskan di PowerPoint-nya. Kemudian jangan lupa masukkan nama NIM, mata kuliah, fakultas, nama universitas, nama dosen. Kemudian link tugas untuk minggu ini paling lambat hari Minggu sebelum kita kuliah di Senin tanggal 5 Mei 2024 jam 5 sore. Nah, ini beberapa pertanyaan yang saya coba resume untuk terkait mata kuliah cyber untuk minggu depan yang akan saya tugaskan untuk presentasi Yolanda. Pertanyaan 1 sampai 4, kemudian Akbar Kurnia Anderson nomor 5 sampai 8 ya bagi dua untuk bisa menjelaskan ke 8 soal ini ya. Ada yang mau ditanya terkait kegiatan perkuliahan kita atau bertanya yang lain silakan. Kalau nggak ada saya coba absensi dulu untuk kita sebelum saya akhiri ya. Absen. Oke, untuk yang pertama. Nah, ini contohnya sederhana juga ya. Jadi saya menggunakan Google Sheet ya, Google Doc gitu ya. Itu untuk memudahkan ya saya bisa mengakses ini dari mana aja, dari komputer yang satu ke komputer yang lain. Jadi saya gampang berpindah-pindah ya. Jadi teman-teman juga bisa mengakses atau beberapa misalnya ya tugas yang sudah saya kunci teman-teman nggak bisa merubah-rubah gitu ya. Jadi ini adalah salah satu fitur yang ada kelebihannya di internet, di cloud computing, sehingga kita dengan mudah bisa bekerja secara bersama-sama. Ada juga yang kayak PowerPoint yang teman-teman bisa kerjakan bersama-sama. Misalnya nih, ada tugas kelompok, ada 4 PowerPoint yang dibuat, misalnya 4 slide. Akbar buat slide 1, Sakira slide 2, misalnya ya. Kemudian yang lain slide 3 dan slide 4. Teman-teman bisa mengerjakan di interface yang sama dengan adanya Google ini ya Google Slide ya seperti itu. Jadi sangat mudah banget ya seperti itu. Oke, next saya coba absen dulu. Amin Sobri ada? Amin. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, baik. Raffi Pratama. Hadir Pak. Oke, Muhammad Syafiq. Hadir, Pak. Oke, tugasnya Syafiq kemarin nggak buat tugas ini kayaknya nih. Yang nggak buat tugas Syafiq, Fahrul Dwi Putra ya. Nah, saya karena di semester di sebelum UTS
teman-teman masih nyusul ya, tapi setelah UAS saya nggak mentoler lagi telat ya, jadi deadline-nya ya di hari Minggu jam 5 sore ya, jadi tolong tugasnya disubmit tepat waktu biar teman-teman terlatih pada saat nanti bekerja di suatu entitas perusahaan. Udah kebiasa, dulu saya pernah diajari oleh Pak Bambang, dosen praktisi dari Telkomsel misalnya ya, saya udah kebiasa untuk mensubmit tugas secara deadline tepat waktu, sehingga saya udah kebiasa dan nggak kaget lagi gitu ya. Oke, tolong diperbaiki, Safik ya. Sudah saya tandai ini kuning, saya harap bisa diperbaikin. Jangan nanti saat di UAS nanti dapat E sehingga ketemu lagi di semester depan dan ngulang mata kuliah yang sama. Sayang waktunya ya untuk ngulang. Kemudian Nanda ada. Hadir, Pak. Oke, kemudian Farul. Farul. Hadir Pak, hadir Pak. Oke, ini Farul ya. Alfa udah berapa kali, tolong diperbaikin. Udah saya Pak, kuning. soal yang minggu kemarin saya ketiduran Pak. Oke ya, tolong diperbaikin. Saya nggak terima lagi karena sudah saya ini ya instruksikan, saya nggak terima lagi setelah UTS. Jadi teman-teman tolong bisa, kalau misal ketinggalan atau ketiduran ya teman-teman bisa konfirmasi ke temennya gitu ya. Oke, Roy Apriansah. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Farhan. Hadir, Pak. Umar. Umar. Apa ya Umar ya? Umar ada? Iya, hadir dia. Hadir. Aduh, aku Umar? Bapak saya, Pak. Wah, Padri Kurnia? hadir, Pak. Irsya Pak, saya Umar tadi hadir, Pak. Siapa? Umar tadi hadir, Pak. Siapa? Umar, Pak. Oh, Umar ya, udah ada saya buat hadir. Irsya hadir, Pak. Tadi sinyal. Oke. Irsya tadi ada ya? Hadir, Pak. Irsya hadir. Ayu ada? Hadir, Pak. Oke. Sebentar saya mute dulu Umarnya. Oke. Ilyas Rifai. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Mariani. Hadir, Pak. Muhammad Haziel Rifazon. Apa? Rifazon? Nggak ada ya? Oke. Kemudian Nela Agustina. Hadir, Pak. Oke. Yolanda. Hadir, Pak. Oke, tugasnya ya Yolanda. Presentasi minggu depan ya. Sakira. Hadir, Pak. Akil. Akil. Hadir, Pak. Akbar. Hadir, Pak. Oke, Akbar Yolanda minggu depan untuk presentasi disiapkan dengan baik. Oke, saya pikir cukup teman-teman. Nggak usah lama-lama, teman-teman bisa menggali informasi dan banyak tugas yang saya berikan. Saya pikir bisa mendalami untuk terkait penerapan mata kuliah cyber security di dalam kehidupan keseharian kita, ya pekerjaan kita, tugas kita masih sebagai mahasiswa. Saya pikir teman-teman bisa banyak belajar di sana. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai ketemu di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih.